Terima kasih banyak, Bu Anita, dan semuanya selamat malam dan Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang cara, dan izinkan saya untuk share screen. Baik, ya, semoga sudah bisa melihat sekarang. Apakah sudah bisa melihat semuanya? Semoga bisa. Ibu Bapak bisa ya? Oke, baik. Sekarang saya akan berbicara tentang cara. Ini tanpa H, sebetulnya pakai H juga bisa, tapi saya akan menunjukkan nanti ada pergantian nama yang kita tahu juga semuanya, dari Sarai menjadi Sarah. Itu ada artinya, ada maknanya. Jadi marilah nanti saya akan bersama-sama kita belajar siapa Sarah ini. Jadi kita lebih berusaha untuk mengenal tokoh Sarah. Dan ini semua sudah ada di dalam kitab Kejadian. Jadi kita akan banyak berbicara dari sana. Jadi ini kalau bisa dikatakan biblio, istilahnya grafi bukan berarti apa ya, biblis, jadi sebuah biografi gitu ya yang berdasarkan kitab suci gitu. Tapi kita akan melihat bersama siapa Sarah ini pada malam hari ini. Jadi nanti saya akan membagi beberapa bagian dalam presentasi saya. Yang pertama itu tentang pengantar mengenai siapa Sarah secara umum, mukadimah gitu ya. Lalu Sarah sebagai seorang pribadi, lalu kemudian Sarah sebagai istri, dan selanjutnya Sarah sebagai seorang ibu. Dan bagian yang terakhir yaitu Sarah sebagai orang percaya. Dan nanti pada akhirnya kita akan berbicara tentang penutup apa yang bisa kita pelajari dari Sarah orang beriman. Saya harapkan ini dalam waktu kurang lebih 30-35 menit, 40 menit, ini semua akan selesai dan nanti kita bisa mendalami bersama-sama. Jadi saya akan mulai pendalaman kita mengenai Sarah. Nah, pertama kali ini muncul dalam Kejadian bab 11 ayat 29 dengan nama Sarai. Jadi Sarah ini disebut sebagai Sarai. Jadi di situ disebutkan nama istri Abram ialah Sarai. Nah, Sarai ini adalah wanita keempat yang disebutkan namanya di dalam Alkitab. 3 wanita lainnya sebelum itu ada Hawa, ada Ada, dan Sila. Nanti kalau ingin mendalami nama-nama ini silakan mendalami sendiri, pasti pernah mendengarnya juga. Tapi kita tidak akan membahasnya pada malam hari ini. Saya hanya ingin menyebutkan ada beberapa nama juga selain Sarah di awal-awal kitab Kejadian. Lalu Sarai itu artinya apa? Ini, Sarai itu my princess atau putriku. Nah, ini yang nanti akan membedakan. Karena kok hilang satu, Romo? I, iya betul. Kata I itu nanti hilang, lalu menjadi Sarah, itu mengubah artinya sebetulnya. Jadi huruf I di situ, merupakan sebuah kepemilikan, kata pemilikan dalam artian kalau di Indonesia itu seperti putriku. Nah, I itu adalah penggantiku gitu ya. Jadi rumahmu. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk menunjukkan kepemilikan, tapi di sini menunjukkan kepemilikan saya, orang pertama, tunggal, Sarai, putriku. Nah, nanti ketika I-nya hilang, berarti menjadi apa? Putri atau princess gitu ya. Ini maksudnya apa? Nah, itu nanti kita akan mendalami. Tentunya yang otomatis kita tahu atau bisa kita kira-kira sepintas kita bisa mengetahui bahwa ketika nanti Tuhan mengganti namanya menjadi Sarah, itu ingin menunjukkan bahwa Sarah ini seorang yang independen, tidak tergantung. Jadi menjadi seorang putri, tidak hanya putriku gitu ya, tapi menjadi putri, seorang perempuan yang berdiri sendiri tanda kutip ya, yang punya kekuatan sendiri dalam arti tertentu. Tidak dimiliki dalam arti
dalam arti ini. Tapi putriku ini juga bisa berarti dikaitkan juga dengan Allah gitu ya. Putrinya Allah, putrinya Tuhan gitu ya. Itu juga punya makna seperti itu. Tapi inilah makna dari kata Sarai. Kepemilikan sebetulnya nanti dikaitkan dengan Abram. Berarti ini sebetulnya ya my princess gitu ya. Seseorang yang disayangi gitu. Dan menurut catatan Alkitab, ayah Sarai itu juga ayahnya Abram, Terah. Tetapi mereka berdua memiliki ibu yang berbeda, Abram dan Sarai. Jadi ini saudara tiri. Pernah saya mengatakan seperti ini, lalu ada yang celetuk gitu ya, langsung mengatakan, wah berarti Abram dan Sarai ini incest gitu ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini saudara tiri, tapi mereka memiliki ibu yang berbeda. Ini yang tertulis dalam kitab suci. Kita nggak bisa mengatakan hal yang lain, tapi ini yang tertulis. Lalu bagaimana dengan kalau dipandang oleh situasi atau konteks saat ini ya tentunya sangat berbeda. Saya pernah tahu teman saya itu ibunya itu, bapak ibunya itu sepupuan. Jadi mereka menikah tapi sepupu. Ya dalam gereja Katolik agak susah sebetulnya, tapi itu butuh dispensasi khusus pastinya. Nah, itu memang agak jarang dan sangat sulit apalagi sekarang. Ini saudara tiri gitu ya, satu ayah tapi beda ibu. Kalau dipandang dari konteks saat ini agak sulit itu menerima pernikahan seperti ini. Tapi ini yang tertulis di dalam kitab suci. Kita nggak bisa lagi membantah atau ya kita bisa berdebat dengan konsep kita saat ini di dalam dunia modern. Tetapi yang tertulis di kitab suci seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan apa lagi. Ini bukan persoalan baik atau buruk, tapi ya ini yang terjadi. Abram dan Sarai itu menikah. Lalu nanti Abram nanti berubah namanya menjadi Abraham, itu juga punya makna. Waktu itu berumur 100 tahun. Lalu Sarai atau Sarah itu berumur 90 tahun. Jadi dengan demikian perbedaan umur Abram dan Sarai adalah 10 tahun ketika mereka memiliki Ishak gitu ya, anaknya. Yang menarik adalah ketika Abram itu berusia 75 tahun, Allah memanggilnya keluar dari negeri Haran untuk menetap di negeri Kanaan. Pada waktu itu berarti kalau kita lihat tadi ada selisih 10 tahun, berarti Sarai pada waktu itu berumur 65 tahun. Bayangkan ibu bapak, 75 tahun Abram itu dipanggil Allah untuk keluar jalan kaki jauh sekali gitu ya. Dikatakan ya nanti menetap di sebuah tanah terjanji. Umur 75 tahun. 75 tahun mereka memulai hidup baru, bayangkan. Atau ya kita bisa membayangkan Sarai itu pada waktu itu sudah umurnya 65 tahun. Kalau gambarannya Abraham atau ya Abram dan Sarai ini sebetulnya orang yang sangat kaya pada waktu itu. Sudah punya semuanya, menetap, bahkan apa yang dibayangkan orang pada waktu itu seperti rumah, ternak, dan sebagainya, mereka punya semua. Tapi pada akhirnya ditinggalkan. Nah ini menarik juga. Bahkan Abraham pun tidak tahu sebetulnya tanah terjanji itu di mana. Selain itu, gambaran yang kita temukan dalam kitab suci, Sarai itu cantik. Cantik sekali. Dikatakan di sini, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Tapi Abram itu takut. Kalau dia pergi ke Mesir, waktu itu mereka akan pergi ke Mesir, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ya sudahlah, kalau begitu katakan saja kamu itu adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ini menarik buat saya. Bagaimana mungkin Abram itu atau Abraham itu tidak mengakui istrinya. Tapi ini juga menarik pada konteks pada waktu itu kalau dia pergi keluar dari negaranya dan sekarang masuk ke tanah yang asing, terutama Mesir, mereka takut dengan rajanya Fir'aun itu ya, yang sudah sangat terkenal. Kadang-kadang beberapa gambaran
itu Firaun itu raja yang kejam gitu ya. Nah, kalau ini gambarannya, kalau Sarai itu begitu cantiknya, bayangkan ini usia 65 ya, ibu bapak, suster. Jadi usia 65 tahun dikatakan Sarai itu cantik. Cantik sekali. Dan ini hitung-hitungan yang sangat logis sebetulnya bagi Abram atau Abraham. Karena ya betul juga, kalau aku dibunuh, terus kita bagaimana janji Allah itu yang katanya akan memberikan kita anak, gitu, memberikan kita putra. Dalam arti itu juga ini agak positif, walaupun ini sebuah apa ya, excuse gitu ya. Ya seperti Abraham itu mencari-cari pembenaran juga. Tapi sebetulnya dia takut. Nah, kalau aku mati gimana gitu? Bagaimana dengan janji Allah? Karena bisa saja mereka mengambil kamu untuk menjadi istrinya. Tapi kalau aku ini adalah kakakmu, kalau aku ini saudaramu, aku malah justru tetap hidup. Mereka akan ya istilahnya men-treat atau apa ya, memperlakukan kamu dengan baik, dan juga saya yang dianggap sebagai saudaramu akan diperlakukan dengan sangat baik juga. Nah, ternyata apa yang terjadi? Setelah itu, Abram itu masuk ke Mesir. Masuk ke Mesir, dan orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Betul kan apa yang diperkirakan oleh Abram? Akhirnya Sarai itu dibawa ke istana. Dipertemukan oleh raja. Karena raja mendengar bahwa orang asing ini begitu cantiknya. Lalu Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Karena ia mengingini perempuan itu, maksudnya Sarai, untuk menjadi selirnya. Dalam arti tertentu kalau dalam konteks ini. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, bahkan juga budak laki-laki dan perempuan. Maksudnya orang yang akan membantu mereka. Mereka akan melayani Abram dan juga Sarai. Bahkan juga diberi juga keledai betina dan unta. Gambaran ini ingin menunjukkan betapa sang raja Mesir itu atau Fir'aun itu begitu kagum dengan kecantikan Sarai. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik buat saya. Ini sekitar kejadian beberapa ini, 17 kalau enggak salah. Tapi yang tadi bisa dicek, saya lupa mencantumkan babnya, saya harus mengecek lagi. Tapi yang pasti di kejadian 17 nanti, kita akan melihat ada kekurangan di sana. Iya, kejadian 11 juga. Dikatakan, sangat disayangkan bahwa kecantikan Sarai itu tersebut tidak didukung oleh kemampuannya untuk memberikan keturunan kepada Abram. Alkitab mencatat bahwa Sarai adalah seorang wanita yang mandul. Ibu, bapak, suster, ini gambaran pada waktu itu bahwa ketika seseorang atau pasangan itu menikah dan tidak punya anak, yang disalahkan pertama itu wanita, perempuan. Yang akan dihakimi pertama itu perempuan. Ya, karena kita tahu konteksnya ini sangat patriarki tentunya, bahwa wanita yang salah, wanita yang mandul gitu. Jadi ini betul-betul menjadi beban bagi wanita. Tidak pernah sang suami yang disalahkan pada konteks itu tentunya. Tetapi Allah justru menjanjikan keturunan kepada Abram melalui Sarai. Yang menarik, Abram dan Sarai itu ragu-ragu. Pada waktu itu sudah berjalan 75 tahun mereka mulai mengembara. 75-65, lalu ini sekitar umur 100 tahun, Sarah sudah hampir 90 tahun pada waktu itu. Belum punya anak juga. Lalu Allah mengulangi lagi janjinya bahwa mereka akan memperoleh seorang anak yang akan diberi nama Ishak, yang artinya dia tertawa. Maksudnya apa? Ternyata betul. Ketika Allah mengatakan lagi janjinya, Sarai, Abram, kamu akan punya anak. Mereka bilang, ini umur saya sudah 100 tahun, istri saya 90 tahun, mana mungkin? Dan mereka tertawa.
Lalu anaknya namanya Ishak, itu artinya dia tertawa. Jadi Abraham dan Sarai sebetulnya tidak percaya. Ini bagaimana? Apakah saya dan Abraham akan punya anak? Kayaknya nggak mungkin. Dan gambaran ini juga menarik. Mereka nggak percaya itu juga logis juga. Dan saya ingin kembali ke tadi yang seorang wanita yang mandul, itu sebetulnya gambaran yang sangat memalukan pada waktu itu. Itu nanti masuk dalam kitab-kitab kebijaksanaan, tapi nanti di akhir-akhir apa ya istilahnya ini tradisi kebijaksanaan kalau tidak salah itu mulai kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sira dan seterusnya itu akan mengkritik dalam artian begini. Jadi ada kebijaksanaan tapi dalam perjanjian lama itu ada kebijaksanaan yang akhir dalam arti apa zaman-zaman mulai berkembang, mereka mengkritik konsep ini bahwa seorang wanita yang mandul atau juga dikatakan juga seorang anak yang meninggal itu bagi mereka sesuatu yang aneh. Paling tidak ada dua itu. Jadi kalau ada orang mati muda dan ada orang tidak punya anak, bagi mereka itu memalukan. Lalu sang bijaksana di akhir-akhir perjanjian lama, konsep kebijaksanaan mulai berkembang lebih lanjut, mereka mengkritik konsep itu. Nanti ada yang dikatakan bahwa orang itu menjadi kudus, menjadi suci, menjadi baik itu bukan dia mati muda atau dia mati pada waktu usia senja, atau maksudnya sudah tua, enggak ditandai oleh itu. Atau orang itu punya anak mandul atau tidak ditandai oleh itu. Nanti akan dikritik dan dia mengatakan kehidupan seseorang menjadi kudus, menjadi baik, tidak ditentukan matinya kapan, tidak ditentukan oleh keturunan juga. Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh hidupnya sendiri. Walaupun dia hidup mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lalu dipanggil Tuhan, kalau hidupnya bermakna, bisa saja jadi santo, jadi santa. Dan itu banyak santo-santa yang masih muda. Begitu juga wanita-wanita yang tidak punya anak, bahkan dikatakan yang mandul pun juga bisa jadi kudus. Itu nanti kritikan kebijaksanaan apa ya dalam saat-saat akhir dari perkembangan akhir di perjanjian lama. Nanti itu akan berkembang bahwa mengatakan kebijaksanaan seseorang itu tidak ditentukan oleh usia, tidak ditentukan oleh keturunan. Jadi ini nanti merupakan perkembangan dari kebijaksanaan. Tapi di sini masih dalam kebijaksanaan awal-awal itu selalu mengatakan bahwa seseorang tidak punya anak dan mandul dan mati muda itu pasti orang yang punya banyak salah atau punya banyak kekurangan. Itu sekedar tambahan mengenai hal ini. Lalu Sarah yang taat. Jadi wanita yang mandul pada saat itu adalah sebuah aib. Tapi yang menarik ibu bapak, suster, syukurnya Abraham tidak menceraikannya. Jadi pada waktu itu ada tradisi juga, ini patriarki sekali ya, berpusat pada laki-laki. Kalau seorang laki-laki tidak punya anak, dia boleh menikah lagi, gitu ya. Dan ternyata Abraham tidak menceraikannya, tidak menikah lagi, gitu ya. Pada akhirnya nanti Sarah berhasil memberikan seorang anak bagi Abraham atas pertolongan Tuhan sehingga aib itu hilang dari hidupnya. Tapi bagaimana dengan Hagar, gitu ya, dengan Ismail, Romo? Itu menarik dalam perjalanan nanti kita melihat bahwa Sarah itu mulai ragu dengan janji Tuhan. Abraham tidak mau menceraikannya dan tidak mau menikah lagi. Tapi Sarah mengatakan begini, oh jangan-jangan janji Tuhan itu punya keturunan, mungkin bukan lewat saya. Oh mungkin lewat ini. Abdiku ini yang namanya Hagar itu. Lalu Sarah menyuruh Abraham untuk tidur dengan Hagar dan memiliki anak dari Hagar yang nanti dinamakan Ismail. Itu menarik buat saya dilihat bahwa Sarah sebetulnya juga dalam asas tertentu kalau kita ingin menginterpretasikan
Bahwa yang pertama mungkin memang Sarah itu mungkin mulai putus asa dengan janji Tuhan. Lalu yang kedua, mungkin Sarah juga menginterpretasikan lain janji Tuhan. Oh, maksudnya itu anak darimu Abraham, tapi dari wanita lain. Tapi itu pun Abraham tidak menceraikan Sarah. Abraham sangat sayang dengan Sarah. Ini yang menarik. Jadi nanti akan kita lihat. Diskusinya akan sangat menarik juga kalau kita masuk ke dalam hal itu. Kita hanya sepintas saja, nanti kita akan dalami lagi. Jadi dalam nanti Kejadian 17 diceritakan bahwa Allah ini mengganti nama Sarai menjadi Sarah. Maksudnya my princess, putriku menjadi putri. Bukan lagi dalam tanda kutip, kalau kita bisa mengatakan di awal itu Sarai atau perempuan ini seperti dijadikan seperti apa ya, objek, seperti materi yang dimiliki. Jadi putriku gitu ya. Atau apa ya istilahnya, kalau sekarang orang seringkali kalau anak-anak muda mengatakan itu cewekku gitu ya. Tapi sepertinya kok itu seperti barang gitu ya, materi yang dimiliki. Lalu di sini Sarai itu menjadi Sarah, putri, menjadi independen, seorang wanita yang independen yang tidak tergantung oleh siapapun. Ini dalam arti yang sangat positif tentunya. Orang bisa mengatakan lah, Romo itu kan bisa diinterpretasikan itu itu kan mainnya Tuhan, maksudnya putriku gitu ya. Allah mengatakan dia itu putriku, ya bisa saja. Tapi dalam arti tertentu ini dalam tradisi terutama pada waktu itu mengganti nama itu punya maksud, punya tujuan, ada misi baru seperti itu biasanya. Lalu Abram itu menjadi Abraham, itu juga sama. Yang artinya father of height atau bapa yang mulia, bapa yang terpuji, bapa yang dimuliakan, kurang lebih artinya itu. Lalu berubah menjadi Abraham. Maksudnya apa? Menjadi the father of multitude. Jadi punya makna Abraham itu. Bapa dari banyak orang. Tidak hanya dimuliakan, tapi sekarang menjadi bapa para bangsa. Jadi punya makna pergantian nama. Lalu di sini Sarah meninggal pada usia 127 tahun di Kiryat Arba. Dimakamkan di dalam gua ladang Makpelah. Dicatat bahwa Abraham membeli sebidang tanah. Ini menarik buat saya. Ini akan menunjukkan betapa besarnya cinta Abraham kepada Sarah, istrinya. Karena ketika istrinya meninggal, Abraham itu membeli tanah yang harganya 400 sikal perak. Dan dia tidak mau menguburkan istrinya di sembarang tempat. Bahkan kalau ada orang memberikan tanah cuma-cuma, dia nggak mau. Aku harus beli tanah yang terbaik. Kalau sekarang kita menghitung saja, Ibu, Bapak, Suster, ini berapa ya Romo? Kira-kira kalau sekarang itu nominalnya berapa? Ini yang saya tahu, saya cari tahu. Ternyata ya dalam tanda kutip kecil ya Ibu Bapak. Maksudnya hanya 51 juta ya, bukan hanya. Tapi nanti saya akan menjelaskan. Kalau pada waktu itu kira-kira berapa 51 juta sekarang itu. Jadi begini, satu sikal itu 11,4 gram perak gini ya. Jadi kita hitung-hitungan perak ini ya, bukan emas tapi ini perak. Saya menghitung harga perak Januari 2023 gitu ya. Itu sekitar 11.400 per gram. Jadi kalau 400 sikal itu sekitar 4.560 gram kali 11.400, perkiraan hampir 52 juta gitu ya, 51-52 juta saat ini. Nah, kalau pada waktu itu kira-kira seperti apa ya Romo? Uang sebesar ini atau 400 sikal itu bagaimana? Ini Ibu Bapak. Dalam ini ya, The Code of Hammurabi tahun 1800 sebelum Masehi, jadi 10 shekel itu merupakan biaya seorang buruh untuk 1 tahun kerja.
Jadi pekerja kasar itu digaji 1 tahun itu 10 shekel. Jadi kalau Abraham membayar 400 shekel, itu berarti biaya untuk membiayai 40 tahun kerja seorang buruh. Bayangkan ibu, bapak, suster. Ini harga tanah yang dibeli oleh Abraham untuk Sarah. Bayangkan, jadi ada orang yang menabung, itu ya, seorang buruh menabung 40 tahun hanya untuk membeli tanah untuk istrinya dimakamkan. Jadi kita bisa membayangkan betapa kayanya Abraham ini sebetulnya. Jadi Abraham dan Sarah ini bukan orang sembarangan. Orang yang sangat terpandang kaya dan dia tidak mau memberikan tanah sembarangan buat istrinya yang meninggal. Dia memberikan tanah. Nah, kalau Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup, lalu Sarah ini adalah ibu dari bangsa-bangsa dan raja bangsa-bangsa. Ini yang membedakan antara Hawa dan Sarah. Lalu kita lihat Sarah sebagai pribadi. Saya akan cepat saja. Waktu saya kurang lebih masih ada 15 menit kurang lebih. Tapi ini slide-nya masih banyak Ibu Bapak, Suster. Kalau nggak selesai nggak apa-apa. Saya tidak akan cepat-cepat juga. Bukan banyaknya bagi saya. Nanti Ibu Bapak Suster juga akan mendapatkan slide ini. Tapi yang baik buat saya saat ini kita menjelaskan mengenal pribadi Sarah perlahan-lahan saja. Sarah sebagai seorang pribadi sebetulnya tidak banyak yang dituliskan dalam Alkitab. Khususnya sebelum dia menikah dengan Abraham, kita nggak tahu kisahnya. Karena sumbernya ya dari kitab suci itu. Dari kitab Kejadian itu. Kita nggak tahu persis. Bagaimana masa mudanya Sarah misalkan. Kita nggak tahu. Tapi yang paling tidak ada 3 hal yang kita ketahui dari seorang Sarah. Yang pertama, Sarai itu berarti putriku, nanti berubah namanya menjadi Sarah. Dia saudara tirinya Abram atau Abraham, yang adalah suaminya sendiri. Jadi satu bapak beda ibu. Dan yang ketiga, dia wanita yang cantik. Hanya itu sebetulnya. Kalau ingin berbicara tentang siapa Sarah itu. Secara pribadi ya ibu bapak. Mengenai data siapa Sarah. Hanya ini yang kita sudah bahas tadi di awal. Kita nggak akan masuk lebih jauh lagi. Tapi yang menarik kalau kita nanti melihat dia sebagai seorang istri, menjadi seorang ibu dan seorang beriman, itu menjadi lebih menarik lagi. Tapi kalau dia hanya sebagai seorang pribadi saja, ya hanya 3 hal ini yang bisa kita lihat, paling tidak. Lalu selanjutnya, saya akan langsung saja, saya akan singkat di sini, ini Sarah sebagai seorang pribadi, jadi kayak biodatanya itu kurang lebih, kita hanya tahu ini. Tapi sebagai seorang istri, ini menarik. Sarah itu saat mencintai suaminya, bahkan rela berkorban di madu demi kebahagiaan suaminya. Untuk konteks sekarang mungkin agak aneh atau gimana ya, di madu itu tidak ada wanita yang mau gitu ya, di madu. Kalau kita ingin bertanya sungguh-sungguh gitu ya, di dalam hatinya yang terdalam. Suami saya nikah lagi ya saya nggak mau gitu ya. Lebih baik stop di sini saja gitu. Tapi dalam arti tertentu ini Sarah seperti mau berkorban. Ya sudahlah Abraham. Ya sudahlah Abram. Ya sudahlah suamiku. Kalau Allah mengatakan bahwa kamu akan punya anak dan aku sudah mulai tua, mungkin kita harus menginterpretasikan yang lain. Oh, maksudnya kamu punya anak tapi bukan dari aku, dari perempuan lain mungkin. Di sini juga kita bisa menemukan Sarah yang taat. Ia mau mengikuti Abraham untuk meninggalkan tanah Ur Kasdim, lalu mengembara menuju tanah Kanaan. Tapi kita tahu nanti tidak langsung bisa menetap di tanah Kanaan dengan tenang dan damai. Banyak tantangan nanti di sana. Dan yang menarik di sini sepertinya Sarah itu ikut saja
Abraham mengatakan, Sarah, aku dapat janji nih dari Tuhan. Kita harus pergi sekarang mencari sebuah tempat yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan Sarah, oh kalau itu janji Tuhan ya sudah, aku ikut saja. Di usianya yang sudah senja itu sudah mulai sudah tua gitu ya. Keluarganya harus berpindah-pindah menghadapi beberapa krisis sebelum akhirnya mereka menetap di tanah Kanaan. Yang menarik, Sarah tetap setia mendampingi Abraham, baik dalam tantangan hidup secara jasmani, sosial, terlebih rohani. Dia tahu persis perjalanan ini tidak mudah, dan saya tetap taat, tetap setia mendampingi Abraham. Dan Abraham juga sama, Ibu Bapak. Jangan dikatakan bahwa, oh itu lihat tuh, Abraham itu malah memiliki anak dari Hagar. Dia tidak setia. Sebetulnya Abraham, kalau kita baca teksnya, itu bukan ide Abraham sebetulnya. Itu idenya Sarah. Dalam masa tertentu, Abraham juga taat pada Sarah gitu ya. Ya sudahlah, kamu miliki, kalau ingin punya anak dari Hagar, silahkan saja. Mungkin. Saya nggak tahu, ini interpretasi saja kalau dari teks yang ada dalam kitab suci. Jadi ini menarik ini. Tidak hanya Sarah yang taat, Abraham juga taat pada Sarah. Jadi dua orang yang saling mencintai sebetulnya di sini. Tidak hanya seseorang yang siapa yang lebih penting gitu ya. Oh mungkin Abraham sebagai bapak keluarga. Aku adalah bapak keluarga. Terus ngapain? Terus apa fungsinya bapak keluarga? Tapi kalau tidak dicintai istrinya sama saja. Kalau tidak dihormati istrinya sama saja. Begitu juga Abraham. Kalau dia tidak menghormati istrinya dan istrinya tidak menghormati suaminya, ya sama saja. Ini ada ketersaling tergantungan gitu ya, atau saling menaati satu dengan yang lain, saling mencintai satu dengan yang lain. Tapi tidak banyak seorang istri yang mau hidup berpindah-pindah seperti ini. Jadi ini gambaran bagaimana orang yang sudah mapan lalu tiba-tiba harus berpindah-pindah. Ini dalam usia yang sudah tua juga, tidak muda lagi. Jadi ini sesuatu cerita yang sangat mengagumkan buat kita saat ini. Dan ternyata Sarah pun melakukan hal yang sama, mengikuti suaminya Abraham. Kita harus pergi, aku pergi, meninggalkan bangsanya, sukunya, gaya hidup mewahnya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, aku ikut. Gitu ya. Jadi dia mengikuti permintaan suaminya. Bahkan ketika di Mesir, ketika Sarah dikatakan, Sarah kamu saya anggap sebagai adikku ya. Iya nggak apa-apa. Kalau itu demi keselamatanmu, aku mau. Ini agak aneh Ibu Bapak Suster cerita ini. Tapi ya memang itu. Narasi ini ingin menunjukkan betapa Sarah itu begitu menaati suaminya. Tapi tidak taat yang membabi buta begitu saja. Karena Abraham juga tahu yang terbaik buat Sarah. Jadi ini ketaatan yang saling menghormati juga satu dengan yang lain. Nah, ini yang terjadi. Ini ya walaupun pahit gitu ya. Masa suami saya itu menganggap saya bukan sebagai istrinya, itu kan menyakitkan juga. Tapi ya sudah, Sarah itu akhirnya taat. Ini gambaran Sarah yang taat sebagai seorang istri. Selanjutnya sebagai seorang ibu. Nah, hal yang lain yang menarik tentang Sarah adalah perannya sebagai seorang ibu yang baik dan mengasihi anaknya Ishak, gitu ya. Dia sangat mengasihi Ishak. Yang menarik juga, ternyata Ishak itu sangat berduka ketika ibunya meninggal dunia. Waktu itu umurnya sekitar 38 tahun, sudah cukup dewasa, dia kehilangan ibunya. Hal seperti ini hanya bisa terjadi oleh karena Sarah sangat mengasihi Ishak, sehingga Ishak sangat mengasihinya. Dalam masa tertentu gambaran bahwa Ishak itu betul-betul sangat berduka. Kalau diinterpretasikan, oh ternyata Ishak dan Sarah itu punya hubungan yang begitu dekat. Hubungan ibu dan anak. Lalu kita bisa mengatakan, ya itu normal, Romo. Ya normal, tapi kadang-kadang itu juga nggak terjadi dalam kehidupan nyata.
Ada seorang ibu yang sangat membenci anaknya atau anaknya membenci ibunya, ada. Nggak usah jauh-jauh di sekitar kita, saya juga pernah mendengar ada terjadi konflik antara ibu dan anak. Jadi kalau mengatakan Romo ini normal kok. Kalau seorang anak itu ditinggalkan ibunya, dia pasti sangat berduka. Iya betul, tapi tidak semuanya seperti itu. Lalu teks kitab suci menampilkan hal itu maksudnya apa? Ini ingin menunjukkan relasi yang begitu dekat antara Sarah dan anaknya sebagai seorang ibu. Salah satu bukti kasih sayang Sarah yang luar biasa kepada Ishak adalah ketika ia meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail dari tenda mereka. Ini menarik. Ini salah satu interpretasi bagaimana Sarah itu tidak ingin bahwa Ishak itu diduakan oleh Ismail. Nanti ini menjadi menarik, Ibu, Bapak, Suster. Perdebatannya seringkali pertanyaannya ada di sini juga. Oh, kalau begitu itu Sarah itu jahat ya. Dulu dia yang minta Abraham untuk punya anak dari Hagar. Sekarang Sarah malah marah gitu ya. Mengusir Hagar dan Ismail. Itu kan permintaan dia. Tapi kalau kita baca teksnya, Ibu, Bapak, Sarah itu mengusir Hagar dan Ismail anaknya karena apa? Karena kalau kita baca teliti gitu, itu tampak sekali bahwa Hagar itu tidak menghormati Sarah sebagai tanda kutip sebagai tuannya. Kayak seperti Hagar itu meremehkan Sarah. Kamu tuh nggak punya anak gitu. Aku loh punya, aku bisa. Jadi seperti itu nanti kalau kita baca, kita nggak akan membacakan teksnya di sini, tapi kalau kita membaca pelan-pelan kisah Sarah, tampak seperti itu, bahwa Hagar itu tidak menghormati Sarah. Poinnya di situ sebetulnya, antara Hagar dan Ismail. Yang menarik lagi, Tuhan, itu nanti ada kisahnya. Dia mengatakan apa? Tuhan itu juga mendengarkan teriakan atau penderitaan Hagar dan Ismail waktu dia pergi ke ke padang pasir, padang gurun, dan Tuhan juga mengatakan kamu juga akan memiliki bangsa keturunan dari anakmu Ismail. Ini menarik buat saya bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih juga dalam arti ini. Ternyata Hagar juga dicintai. Nanti pertanyaan bisa berkembang. Kalau tradisi Katolik kok melupakan Hagar dan Ismail? Atau Kristen ya, atau Yahudi. Kalau tradisi yang lain itu lebih menekankan Ismail. Lalu gimana ini, Romo? Ya ini kita tidak bisa mempertentangkan karena memang tradisinya berbeda. Kita dari tradisi Ishak, yang satunya dari tradisi Ismail. Lalu dari situlah berkembang nanti yang Ishak itu ya seperti kita sekarang, Yahudi dan kekristenan, yang Ismail yang lain, yang satunya lagi gitu ya. Jadi tidak bisa dipertentangkan begitu saja karena memang tradisinya sudah berbeda. Nanti kita bisa diskusi lagi, apakah ini tetap harus dipertentangkan gitu ya, antara dua tradisi ini, lalu kita selalu bertengkar terus. Jawabannya tidak, tapi nanti saya akan jelaskan kalau ada waktu. Tapi intinya kita tidak bisa memandang rendah yang lain juga. Karena buktinya Hagar dan Ismail juga didengarkan suaranya oleh Tuhan. Nah, ini hanya pertanyaan yang saya ulangi tadi. Mengapa Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail? Kan itu kan permintaannya Sarah sendiri. Kok sekarang jadi Sarah yang marah gitu ya? Nah, ini Kejadian 16. Hagar berlaku sombong, memandang rendah dan hina kepada Sarah. Dan seterusnya. Nanti kita lagi pula Ismail yang waktu itu sudah berusia 15 tahun dan ibunya mulai membenci Ishak, sang anak perjanjian. Jadi Sarah itu merasa Hagar itu mulai membenci Sarah dan anaknya. Hagar mulai sombong dan memandang rendah dia dan juga tidak menerima anaknya. Jadi ini ada alasan gitu ya, Sarah itu mengusir Hagar. Jadi ini menarik, tidak begitu saja mengusir begitu saja. Nah, Alkitab mencatat bahwa Sarah melihat Ismail sedang bermain dengan Ishak, sehingga ia meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kata bermain di sini sebenarnya berarti mocking or playing. Maksudnya
kalau kita dalam bahasa Indonesia tidak tampak gitu ya. Kalau dalam bahasa aslinya kita bisa menerjemahkan atau mengartikan bahwa Sarah itu melihat Ismail itu sedang mengejek, sedang menghina, sedang mempermainkan Ishak. Maksudnya itu. Dari Kejadian 21 ayat 8 sebetulnya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak tampak, tapi sebetulnya kalau kita cari maknanya, sebetulnya ini Ismail ini sedang, kalau istilah sekarang tuh bully gitu ya, membuli Ishak istilahnya. Ya ini interpretasi dari teks ini ya Ibu Bapak. Dan Sarah nggak menerima anaknya dibully gitu ya. Dipermainkan, diejek, dihina. Ya namanya seorang ibu. Jadi dia bisa marah juga. Nanti ini ya, nanti Paulus menggambarkan Ishak dan Ismail. Ismail itu menurut daging, Ishak menurut roh. Ini lagi-lagi karena kita tahu persis ini dari tradisi Ishak, bukan tradisi Ismail tentunya. Paulus itu. Lalu Sarah sangat melindungi Ishak dari pengaruh negatif Hagar dan Ismail gitu ya. Kita lanjut lagi, waktunya sudah hampir habis. Dan Sarah bersikeras bahwa Ishak adalah pewaris keluarga Abraham. Jadi di sini justru menunjukkan bahwa Sarah ini seorang ibu yang berjuang mati-matian untuk membela hak dari anak yang ia lahirkan. Jadi intinya itu ibu yang membela seorang anak gitu ya, Ishak. Lalu yang terakhir Ibu Bapak, saya akan cepat saja waktunya sudah habis, tentang Sarah sebagai orang yang percaya. Jadi saya hanya akan menyimpulkan saja, Sarah dan Abraham ini orang yang percaya pada sabda Tuhan, janji Tuhan. Tapi bukan berarti perjalanan mereka itu sempurna Ibu Bapak, enggak. Jatuh bangun, perjalanannya tidak percaya, lalu tertawa, lalu ragu-ragu tadi ketika Sarah meminta Abraham untuk menikah atau istilahnya mendapatkan anak dari Hagar. Jadi perjalanannya itu tidak mudah. Bahkan juga pura-pura bahwa oh enggak, ini bukan istri saya tapi ini saudara saya. Jadi memang Sarah itu percaya, Abraham juga orang percaya. Tetapi dalam perjalanan itu tidak sempurna. Jatuh bangun juga. Tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu menemani mereka. Mereka memegang janji Allah. Mereka percaya pada Allah. Jadi menurut Ibrani gitu ya, dalam perjanjian baru, kehidupan iman dari Sarah disejajarkan dengan kehidupan iman Abraham. Artinya apa? Pengalaman iman Abraham juga pengalaman iman Sarah. Jadi mereka itu bergulat sebagai sepasang suami istri yang benar-benar taat kepada Allah. Dan buktinya apa? Ternyata mereka juga tidak memperoleh semuanya. Mereka tidak melihat keturunan-keturunan dari Ishak atau tanah terjanji yang sudah baik gitu ya. Semua janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah itu sebetulnya Abraham dan Sarah tidak pernah memiliki tanah Kanaan. Mereka juga tidak pernah melihat seperti apa keturunan Ishak sampai mereka meninggal gitu ya, kedua-duanya. Tapi mereka tetap percaya janji Allah akan terpenuhi setelah itu, bahkan setelah kematian mereka. Ini sungguh luar biasa. Jadi sebetulnya mereka itu tidak memperoleh semua yang telah dijanjikan Tuhan. Bukanlah tanah Kanaan, melainkan tanah apa yang mereka percaya? Tanah air surgawi. Itu nanti kalau diinterpretasikan di perjanjian baru nanti. Perjalanan umat beriman itu ya perjalanan pesiarahan ke tanah air surgawi. Maaf, ini saya hanya mengulangi saja. Ya. Lalu sebagai penutup, saya hanya ingin mengatakan ini, memakai surat Rasul Yakobus, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ini seperti Sarah dan Abraham, yang menjadi contoh kita malam ini, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, yang percaya kepada dia, yang percaya akan janjinya. Jadi Sarah dan Abraham
merupakan orang-orang yang tahan uji, bukan berarti tidak pernah jatuh. Mereka juga pernah jatuh, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Terima kasih. Sampai di sini saya akan selesai dengan presentasi ini dan saya kembalikan ke Ibu Anita. Terima kasih. Terima kasih.